Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iis Sugiarti dari TK Widya Putra, Pati, Jawa Tengah. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, ras, serta agama. Sebagai negara multikultural, keragaman ini menjadi suatu identitas sekaligus keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunggulan atau kelebihan yang dimiliki ini tentunya tidak bisa lepas dari adanya kekurangan. Masalah intoleransi semakin hari bahkan semakin rumit. Saat ini pelaku kasus intoleransi juga terjadi di kalangan pelajar. Menurut survei yang diadakan oleh Setara ditemukan bahwa sikap intoleransi aktif pada siswa setara SMA pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 5% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Tindak intoleransi adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satu solusi yang harus dimaksimalkan adalah melalui pendidikan pengetahuan keanekaragaman sejak usia dini. TK Widya Putra adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Buddha Theravada Jawa Tengah. Meskipun berada di bawah Yayasan Pendidikan Buddha, namun TK ini memberikan layanan kepada seluruh anak tanpa melihat latar belakang agamanya. Besarnya potensi TK Widya Putra dalam menanamkan toleransi sejak dini tidak luput dari adanya tantangan. Sebagai guru, tantangan pertama yang muncul adalah menyusun program dan media pembelajaran yang sesuai. Karena walau bagaimanapun, murid TK Widya Putra adalah anak usia dini yang bahkan belum sepenuhnya paham tentang konsep agama, apalagi perbedaan agama. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan guru kelas dalam memperdalam pengetahuan murid terkait agama yang dianutnya sendiri. Sangat penting untuk memahami agama yang dianut sendiri sebelum belajar memiliki sikap toleransi pada pemeluk agama lain. Kemudian, untuk tantangan ketiga terkait dengan orang tua atau wali murid. Melibatkan wali murid adalah langkah yang sangat krusial, apalagi peran aktif wali murid di rumah tentu akan memberikan potensi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Setelah menganalisa berbagai potensi yang dimiliki, guru merumuskan berbagai aksi melalui proses pembelajaran. Aksi ini dijalankan secara berjenjang dan dikemas sedemikian rupa agar tidak melenceng dari prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berikut ini ada 4 aksi yang bisa disebut dengan 4P. P pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan berdoa adalah salah satu wujud praktek agama yang paling mendasar. Terdapat 2 poin yang membuat kegiatan doa di Widya Putra memiliki kelebihan. Pertama, sebagai bentuk menghargai perbedaan, guru menyusun doa sebelum pelajaran dengan bahasa yang lebih umum dan tidak condong ke agama tertentu. Sedangkan doa sebelum makan dilakukan secara bergiliran menggunakan doa sesuai agama anak. P yang kedua adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah tahapan yang sangat penting dalam kegiatan ini. Guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan benih toleransi di setiap langkah pembelajaran. Diawali dengan memahami. Kegiatan memahami dirancang dengan kegiatan mendengarkan cerita, menonton video, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang macam-macam tempat ibadah, simbol-simbol agama, dan mendatangkan mitra atau pemuka agama. Pada kegiatan mengaplikasi, guru merancang pembelajaran yang mengkondisikan anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti melakukan kunjungan ke tempat ibadah dan menggunakan berbagai ragam main untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk memperkuat pengetahuan anak tentang agama yang dianutnya, guru melakukan kolaborasi dengan guru agama, baik itu guru agama Buddha, Kristen, maupun Islam. Kegiatan pembelajaran agama dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam kegiatan pembelajaran agama, anak belajar tentang doa-doa pendek, lagu-lagu keagamaan,
perilaku positif, dan cerita-cerita tentang nabi atau Tuhannya. P yang ketiga adalah pentas seni. Setiap akhir tahun ajaran, TK Widya Putra mengadakan pentas seni, di mana kegiatan ini dibuka dengan doa dari berbagai agama yang dilafalkan oleh anak-anak. Dan P yang keempat adalah parenting. Kegiatan parenting memiliki peran yang besar sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang diterima anak. Melalui kolaborasi dengan orang tua, anak dapat memahami nilai toleransi secara utuh dan berkelanjutan. Secara umum, praktek baik yang dilakukan memberikan dampak positif. Di antaranya, anak memiliki pengalaman berkunjung ke berbagai tempat ibadah, anak mengenal simbol-simbol keagamaan, anak tidak mempermasalahkan ketika mendengar teman yang lain mengucapkan salam, doa, dan melakukan kegiatan keagamaan, dan anak mampu menunjukkan perilaku saling menyayangi dan mengasihi tanpa melihat perbedaan yang ada. Besar harapan untuk bisa mewujudkan anak Indonesia yang berkewargaan, menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi perbedaan. Pada akhirnya, guru berharap segala hal yang diupayakan dapat mengkondisikan anak untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman keberagaman yang kokoh. Kelak ketika lulus dan berada di lingkungan yang lebih luas, tidak terkejut pada perbedaan dan mampu menyikapinya. Pada akhirnya, murid TK Widya Putra menjadi agen toleransi dimanapun mereka berada. Sekian, terima kasih.